Hari ini kita bakal langsung masuk ke satu topik yang jujur aja pergerakannya jauh lebih cepat dari yang diprediksi banyak pakar. Ya apalagi kalau bukan arsitektur dedolarisasi global. Kita akan coba bedah data dan riset terbarunya dan melihat persisnya gimana sih kekuatan-kekuatan ekonomi dunia ini lagi sibuk membongkar sistem finansial tradisional yang selama ini kita pakai. Coba perhatikan angka yang luar biasa besar ini, 34,4 triliun dolar. Ini adalah posisi utang nasional Amerika Serikat saat ini. Buat pasar negara berkembang, angka sebesar ini bukan cuma sekedar statistik di atas kertas ya. Ini ibarat alarm peringatan yang nyaring banget. Kenapa? Karena tingkat utang semasif ini jelas memicu instabilitas. Jadi wajar aja kalau banyak negara mulai mikir dua kali dan secara serius mengevaluasi ulang risiko paparan mereka terhadap dolar. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan lanskap regional kita sendiri. 4 triliun dolar. Ini adalah gabungan PDB dari 10 negara ASEAN. Menariknya nih, kekuatan ekonomi raksasa ini sekarang gak cuma diam aja. Mereka benar-benar bermanuver aktif buat pelan-pelan ninggalin dolar dan mulai pakai instrumen penyelesaian transaksi pakai mata uang lokal mereka masing-masing. Ini pergeseran yang benar-benar masif. Untuk peta jalan analisis kita hari ini, agendanya simple. Kita akan mulai dari pergeseran geopolitik makro, lanjut ngebahas cara-cara ngelewatin sistem pembayaran tradisional, masuk ke infrastruktur blockchain dan Enbridge, ngebahas risiko sanksi geopolitik. Kalau kita perhatikan kutipan dari Presiden Brasil, Lula da Silva, ini sebenarnya membongkar motif utamanya. Dari sini kita bisa narik kesimpulan kalau dedolarisasi ini bukan cuma sekedar inisiatif teknis atau upgrade sistem biasa. Gak sama sekali, ini adalah sebuah senjata strategis. Ada dorongan politis yang kuat banget untuk menciptakan tatanan dunia baru, dan pastinya sebuah arsitektur keuangan global yang benar-benar multipolar. Dan dari data yang ada, pergeseran itu bukan sekedar wacana kosong. Faktanya, saat ini lebih dari 60% transaksi perdagangan internal antar sesama anggota BRICS itu udah dieksekusi murni pakai mata uang lokal mereka, bukan dolar. 60% loh. Jadi kalau kita bicara soal lunturnya hegemoni moneter tradisional, ya kita sedang melihatnya terjadi secara real time di depan mata kita sendiri. Nah, masuk ke bagian kedua. Pertanyaan terbesarnya kan, gimana cara mereka melakukan ini secara sistematis dan melewatin sistem pembayaran tradisional? Coba kita perhatikan kontras struktural dari model pembayarannya. Ini menarik banget. Jaringan lama seperti SWIFT itu kan pada dasarnya memusatkan risiko pada satu otoritas tunggal, yang pastinya sangat bergantung pada pergerakan dolar AS. Tapi sekarang muncul model-model baru seperti DCMS atau sistem pesan lintas batas terdesentralisasi, contohnya yang menyokong platform Pix di Brazil. Model ini nawarin apa yang disebut kedaulatan absolut. Jadi bank-bank sentral bisa mengendalikan node mereka sendiri, langsung memproses mata uang lokal, dan yang paling penting, tanpa perlu lewat gerbang tol dari pihak ketiga. Ini membawa kita ke bagian ketiga, inti teknologi dari semua pergeseran raksasa ini, blockchain dan inisiatif Enbridge. Enbridge ini bukan cuma sekedar aplikasi keuangan baru ya, ini adalah redefinisi total dari cara kerja perdagangan internasional. Dengan membangun jaringan multilateral pakai CBDC atau mata uang digital bank sentral yang berbasis teknologi buku besar terdistribusi, transaksi lintas batas yang tadinya bisa makan waktu berhari-hari, sekarang bisa beres seketika. Instan, sangat aman, dan satu lagi, benar-benar nggak ada keterlibatan dolar sama sekali di dalamnya. Kalau kita bedah alur operasionalnya, ini super ramping, cuma ada 3 langkah simpel. Pertama, perdagangan diinisiasi murni dengan mata uang lokal. Kedua,
Transaksi ini dirutekan secara aman lewat jaringan blockchain yang terdesentralisasi tadi. Sekarang, di bagian keempat, kita harus ngomongin realitas pahitnya, yaitu resiko sanksi geopolitik yang sebenarnya mempercepat semua ini. Dan ketiga, penyelesaian langsung dilakukan secara digital antar bank sentral terkait. Jadi, udah gak butuh lagi tuh yang namanya bank perantara di New York. Nggak ada lagi delay, sistem ini berjalan sepenuhnya otonom. Bagi Anda yang setiap hari menyusun draft kebijakan, ini adalah inti risiko yang perlu banget digarisbawahi. Harus diakui, berbagai presiden soal pembekuan aset oleh blok barat kemarin itu benar-benar bikin efek kejut di seluruh dunia. Digabung lagi dengan level utang AS yang terus bengkak tadi, ya wajar kalau negara-negara ini mulai cari aman. Ekspansi penggunaan penyelesaian mata uang lokal atau LCS itu bukan lagi sekedar opsi cadangan, melainkan sebuah perisai mitigasi resiko mutlak yang wajib mereka punya. Jadi, untuk menutup briefing kita hari ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan krusial buat bahan perenungan kita semua. Mengingat akselerasi super cepat dari tren dedolarisasi yang kita bahas ini, menurut Anda, apakah sistem keuangan global sedang mengalami keretakan permanen yang udah nggak bisa disatukan lagi? Dan yang lebih penting buat kerjaan kita nih, seberapa tangguh draft kebijakan dan portofolio strategis yang sedang Anda buat hari ini untuk menghadapi masa depan yang sepenuhnya terdesentralisasi? Terima kasih sudah menyimak pemaparan materi ini dan sampai jumpa di briefing strategis kita selanjutnya.